Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul BBCA potensi naik 246%. Begini cara prediksi harga sahamnya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Warren Buffett merupakan salah satu tokoh yang cukup berkaitan erat dengan isi video ini. Kenapa? Secara umum, terdapat dua jenis investor di pasar saham, yaitu pertama, mereka yang beli saham kecil yang diprediksi akan menjadi perusahaan besar di beberapa tahun ke depan, atau yang kedua, mereka yang beli saham perusahaan besar yang diprediksi akan menjadi lebih besar di kemudian hari. Nah, menurut Mimin, Warren Buffett erat kaitannya dengan tipe kedua, yang mana membeli perusahaan yang sudah besar yang diprediksi bisa menjadi lebih besar lagi di kemudian hari. Konsep berpikir ini cenderung berbeda dengan Lo Keng Hong yang sering mencari saham kecil yang di kemudian hari menjadi besar. Khusus video ini, saya mau sharing teknik yang bisa digunakan untuk tipe investor yang kedua. Tentu nanti akan menjadi berbeda jika kita melakukan proyeksi saham GJTL dengan BBRI atau saham BMTR dengan BBCA. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Oh iya, saham yang dijadikan contoh pada video ini adalah BBCA yang merupakan saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Langkah pertama, rekap dan hitung growth book value 5-10 tahun terakhir. Ini merupakan data historik book value BBCA tahun 2011 sampai 2020. Di sini kita bisa melihat bahwa book value saham ini tumbuh dari 1.704 menjadi 7.487. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 339,37% dalam 10 tahun. Apabila kita membagi sama rata pertumbuhan selama 10 tahun terakhir di angka 339,37%, maka dalam setahun akan ditemukan angka 33,97% untuk growth-nya. Apakah kita langsung mengambil angka tersebut untuk dijadikan patokan? Sebaiknya jangan, karena jika hanya membagi sama rata selama 10 tahun, berarti kita tidak memasukkan unsur compounding di dalamnya. Akan lebih konservatif jika melihat pertumbuhan setiap tahun untuk dijadikan acuan. Mimin lebih tertarik menggunakan metode ini dibandingkan menggunakan perhitungan CAGR. Kenapa? Dengan mempertimbangkan pertumbuhan per tahunnya, angka growth yang kita gunakan lebih mendekati hasil real, apalagi jika kita menggunakan presentasi terendahnya. Nah, setelah melihat data historis 10 tahun terakhir, berikut kita harus menghitung pertumbuhan dari tahun ke tahun. Ternyata, kita bisa menemukan pertumbuhan book value terbesar saham ini sekitar 25% di tahun 2015 ke 2016. Namun, terjadi pertumbuhan paling rendah yaitu 6% di tahun 2019 ke 2020. Namun, dengan melihat kinerja BBCA selama 10 tahun yang luar biasa, saya coba menggunakan angka 15% untuk pertumbuhan book value. Alasannya, karena presentasi itu merupakan angka terendah kedua setelah 6%. Seperti yang kita tahu, di tahun 2020 terjadi pandemi yang membuat kinerja perusahaan mengalami penurunan. Sehingga menurut saya pribadi sebenarnya kinerja BBCA bisa di atas itu jika berada dalam keadaan normal. Itulah alasan kenapa lebih baik menggunakan angka 15% yang merupakan angka terendah pada kondisi normal. Langkah kedua, memproyeksikan book value 10 tahun ke depan berdasarkan data 10 tahun di masa lalu. Kita menggunakan data real di tahun 2020 di mana book value BBCA berjumlah 7.487. Berdasarkan langkah pertama, kita mengasumsikan saham ini mampu menghasilkan kinerja pertumbuhan book value seperti 10 tahun sebelumnya dengan growth terendah 15%. Dengan memasukkan kedua angka tadi, maka di tahun 2030 diproyeksikan book value saham ini menjadi 30.289. Tentu saja angka ini hanya proyeksi dan bisa saja hasil realnya lebih kecil ataupun lebih besar. Namun, jika mengacu pada data 10 tahun terakhir, angka 30.289 menjadi cukup realistis dan konservatif untuk digunakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Mimin mengambil book value sebagai dasar perhitungan dan bukan EPS atau berdasarkan metode discounted cash flow? Jawabannya sederhana, karena menurut Mimin, angka book value lebih mudah diprediksi dibandingkan EPS suatu perusahaan.
Seperti yang kita tahu, angka di neraca merupakan angka yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, di mana akan terus diakumulasi sesuai kinerja perusahaan. Sedangkan angka di income statement merupakan angka yang ditampilkan hanya pada satu periode saja, di mana di tahun berikutnya nominal di laporan ini akan dimulai lagi dari angka 0. Dengan dua perbedaan mendasar itu, Mimin pribadi lebih yakin menggunakan angka di neraca dibandingkan angka di laba rugi. Tentu saja angka di neraca yang digunakan adalah total aset setelah dikurangi semua hutang perusahaan, atau dengan kata lain, ekuitas atau book value-nya, atau lebih detailnya, ekuitas yang didistribusikan kepada entitas induk. Langkah ketiga, mencari PBV wajar BBCA dan memproyeksikannya. Setelah melakukan dua langkah sebelumnya, langkah berikut yang akan dilakukan adalah menentukan PBV wajar dari saham tersebut, kemudian diproyeksikan 10 tahun ke depan. Untuk langkah mencari PBV wajar suatu saham tidak akan saya jelaskan di sini karena sudah dijelaskan pada e-book The Stock Market. Di video ini kita asumsikan saja PBV wajar BBCA adalah 4 kali. Artinya, pada tahun 2020 dengan book value sebanyak 7.487, harga wajar saham ini sekitar 29.948 atau PBV 4 kali 7.487. Bagaimana dengan proyeksi 10 tahun ke depan? Masih dengan angka PBV yang sama, dengan proyeksi book value sebanyak 30.289 pada tahun 2030 dan PBV 4 kali, berarti harga wajar 10 tahun ke depan sekitar 121.156 atau PBV 4 kali 30.289. Angka yang sangat luar biasa besar, bukan? Bahkan rasanya tidak mungkin tercapai jika melihat kondisi saat ini dengan harga saham 35.000. Jika mengambil patokan 35.000, berarti saham BBCA bisa naik sampai 246% untuk 10 tahun ke depan. Sebenarnya kesimpulan wajar tidaknya angka tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing individu. Cara proyeksi seperti ini terdapat dua faktor besar yang mempengaruhi. Pertama, presentasi growth yang digunakan. Kedua, PBV wajar yang digunakan. Semakin kecil angka yang Anda pakai untuk dua faktor itu, maka semakin kecil harga proyeksi yang akan diperoleh. Jika Anda sangat konservatif, mungkin bisa bagi dua hasil dari proyeksi tadi, di mana angka tersebut kemungkinan sangat besar bisa tercapai jika kinerja perusahaan terus konsisten bertumbuh. Artinya, angka Rp121.156 dibagi dua menjadi Rp60.578 untuk 10 tahun ke depan. Ternyata, meski menggunakan angka yang sangat konservatif dalam 10 tahun ke depan, saham ini masih bisa tumbuh sebanyak 73%. Poin penting dalam memproyeksi suatu saham sebenarnya sederhana. Kita hanya perlu menggunakan asumsi paling pesimis untuk menghitung proyeksi kinerja saham tersebut. Logikanya, angka pesimis itu kemungkinan besar akan tercapai dibandingkan kita menggunakan angka rata-rata ataupun optimis. Selain risiko menjadi cukup rendah, potensi profit yang diperoleh bisa semakin besar juga. Ini merupakan salah satu teknik prediksi harga saham yang menurut Mimin cukup akurat. Tapi, semua kembali kepada Anda, apakah Anda ingin mencoba menggunakannya atau tidak. Yang jelas, satu hal yang perlu diingat bahwa semua angka proyeksi yang ditampilkan itu hanya simulasi dan tidak ada jaminan kebenarannya. Disclaimer on tetap berlaku ya. Seperti biasa, di akhir video ini saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai dua e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan diam saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Thank you.